Kita kembali ke ayat yang tadi sedang kita bahas. Sekelas istri Nabi pun harus sholat, harus menunaikan zakat jika memang wajib zakat. Kemudian wa ati'nallaha wa rasulah, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi, tentu lebih berhak, lebih pantas untuk taat dan takwa kepada Allah, tidak menyelisihi aturan. Karena sekelas istri Nabi saja harus mengikuti aturan Allah. Maka kalau kita pelajari, huruf pertama pada ayat ini adalah huruf wawu. Huruf wawu adalah huruf ataf tergantung maktuf alaihnya. Artinya ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Lafaz yang sering digunakan hujjah untuk membenarkan tindakan konyol, tindakan buruk dan tindakan maksiat mereka. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, saling digunakan sebagai kamuflase kezaliman mereka. Di antaranya membenarkan tindakan meres kepada masyarakat, kepada umat, maling, kemudian meninggalkan sholat, atau juga mengintimidasi, bahkan juga ngambil istri orang lain seperti yang terjadi di Cirebon. Contoh salah satunya, kemudian juga yang terjadi di Surabaya, ya. Ketika di Cirebon yang jadi munsyidnya, yang menjadi vokalis sholawatnya itu keponakannya. Saya ngomong seperti ini apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Dan ini tidak dibenarkan. Coba lihat siyakul kalamnya dari ayat ke-30. Nah, yang enak kan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna kahadin. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Allah wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah mubayyinah, keburukan yang nyata, salah buruk menurut syariat, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, maka yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Kata Allah, akan double azabnya, bukan dosa lagi, azabnya di 2 kali lipatkan. Makanya ngeri. Saya baca ini tuh bukan berarti saya malah senang, justru ngeri saya sendiri. Dengan mendengar ayat ini, membaca ayat ini tamparan keras buat kami. Tamparan keras buat kami, ancaman. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Kalau yang mengancamnya Gusti Allah, kemudian tidak punya rasa takut, berarti jangan-jangan kolbunya am ala qulubin aqfaluha. Jangan-jangan sudah terbelenggu kolbunya. Takutnya sama orang lain, sama manusia. Masa kalau sama manusia takut, sama Gusti Allah tidak takut? Kan aneh. Harusnya lebih takut dengan ancaman Allah. Istri Nabi
keluarga Nabi, apalagi cuma turunan Nabi. Kalau melakukan fahisyah mubayyinah, azabnya 2 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga saya dijauhkan daripada perbuatan menyelisihi syariat Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang yang bertanya, apa iya Allah setega itu akan mengadab keluarga Nabi? Kalimat akhir dari ayat yang ke-30, wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Nabi Nuh punya istri ngebangkang, gak ngikuti syariat, ditenggelamkan. Salah satu anaknya yang bernama Kan'an juga ditenggelamkan. Anak Nabi, anak Rasul. Nabi Nuh itu Rasul. Salah satu ulul azmi. Itu anak Rasul, istri Rasul ditenggelamkan, kerem, hilang. Dan di dalam sejarah Al-Quran dinyatakan sebagai pembangkang, kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana ada turunan Nabi kafir, apalagi turunan Nabi Muhammad, tidak mungkin. Ada, saya punya videonya, boleh dicari. Ada marga Assegaf menjadi pendeta. Sekeluarga murtad orang Surabaya, marganya Assegaf. Dia jadi pendeta, katanya menjadi penggembala domba-domba yang tersesat. Lah sira kabeh disebut domba. Lah nyong pada baik disebut domba yang tersesat, jare domba tersesat katanya. Jadi pendeta. Ya, keliling bukan hanya di Indonesia, ke luar negeri juga. Nah, itu marga Assegaf. Nah, kalau ini makan kita gak tahu turunan siapa, apa benar apa enggaknya. Andai pun gitu, andai pun benar turunan Rasul pun tuh buktinya ada. Apalagi kalau gak benar, kan kita gak ngerti. Cuma Allah yang maha tahu, betul tidak? Nah, kemudian saya tidak masuk ke ranah perbandingan nasab ya, itu bukan kapasitas saya, takut salah. Monggo silahkan yang punya kapasitas saja yang berdiskusi tentang masalah itu. Saya lebih konsen ke masalah syariahnya saja. Karena ini juga berkenaan dengan kami sendiri, artinya nasihat untuk diri sendiri. Lalu kemudian, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wallahu wa rasuluhu nabi murdi wa ma'na. Kalau santri itu harus ngomongnya begitu. Kalau mengartikan ayat Quran itu harus wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu adabnya. Dan siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal sholihan, dan beramal soleh, maka akan diberikan nu'tiha ajroha marrataini, pahalanya double, 2 kali lipat. Kalau tadi melakukan penyelisihan syariat, azabnya 2 kali lipat. Bukan dosanya lagi, azabnya 2 kali lipat. Tapi kalau beramal soleh, pahalanya 2 kali lipat. Nah, di ayat berikutnya, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah. Dengan wanita-wanita lainnya berbeda. Tapi ada ilatnya, ada syaratnya apa? Inittaqaitunna. Ya, in syartiyah. No, ada syarat. Jika kalian bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa, podo bae, sarua bae, sami mawon. Apa maning wong zaman sekiek sing ngomong enyong iki turunan Rasul, tapi ora pada karo syariat Kanjeng Rasul, berarti ora pantes ngomong kayak mengkonon. Teu pantes pisan. Betul? Apalagi tindakannya menyakiti umat Nabi, yang umat Nabinya lebih-lebih yang punya peran di masyarakat untuk meneruskan estafetnya dakwah sang Nabi, yakni para ulama dikerdilkan. Ada yang bilang begini, ngaji kepada satu habib yang bodoh yang ahli maksiat itu lebih utama dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ngaji kepada yang bodoh yang ahli maksiat ini, kalau habib itu lebih utama dibandingkan kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmu. Pret! Apa? Nah. Ya pret lah. Mana ayat Qur'annya?
Mana hadisnya? Tidak pernah saya temukan. Selama saya belajar sampai sekarang terus-menerus belajar, dari mulai kecil brojol di pesantren, di rumah yang dijadikan pesantren tempat santri, berojol di rumah yang dijadikan pesantren kecil keluarga kami itu, ya. Sampai sekarang saya tetap ngaji, tidak pernah saya temukan. Saya mutolaah kitab tafsir-tafsir yang besar, saya mutolaah kitab syarah hadis, saya mutolaah kitab-kitab kalamnya para ulama salafus soleh, gak ada keterangan seperti itu. Berarti itu maudhu alias palsu, maka mengikuti kepalsuan, dalil palsu itu haram. Berarti ini kesesatan dan tidak boleh kita mengikuti kesesatan tersebut. Fatwa sesat siapapun yang mengeluarkannya, hatta meskipun orang itu pakai imamah lebih besar daripada saya, seperti apa? Seperti tampir. Itu kan? Pakai jubah, pakai gamis terus jubah, burdahnya tebal gitu kan. Mancung, cungure gitu kan. Kayak cungur teko. Kalau ternyata fatwanya sesat, maka jangan diikuti meskipun ngaku turunan Nabi. Mana dasarnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama, was salatu dinun, dan salat juga agama. Artinya kalau orang Islam, pembeda dengan orang kafir adalah salat, keabsahannya harus berlandaskan ilmu agama. Makanya ada keterangan al ilmu qoblal amal, ilmu dulu sebelum amal. Sehingga di dalam kitab Zubad, Imam Ibnu Ruslan beliau menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, kansnya sangat besar amalnya tidak diterima atau tertolak. Berarti benar kalimatnya. Sehingga termasuk Imam Ibnu Sirin juga meriwayatkan bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sedangkan riwayat yang tadi inna hadzal ilma dinun was salatu dinun fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu ini. Karena apa? Fatus aluna yaumal qiyamati a'malukum, setiap perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan kalian mengambil riwayat ilmu, mengambil ilmu atau meriwayatkan ilmu, menyampaikan ilmu, kecuali yang kalian dapatkan dari orang-orang yang sudah valid, yang ahli. Orang ahli itu enggak berarti dirinya yang mengatakan saya ahli loh, sedangkan para ahli yang lainnya tidak mengakui keahliannya. Seseorang tidak bisa dikatakan ulama hanya dengan menggadang-gadang dirinya sebagai ulama tanpa diakui kealimannya oleh para ulama lagi. Betul tidak? Kalau cuma ngaku dewek atau yang mengakukannya menggadang-gadangnya orang awam, ternyata bukan ulama. Karena apa? Baca kitab yang bahasa Arab gundul seperti ini, bacanya dari kiri ke kanan. Masa itu ulama? Quran juga Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Masa bacanya dari kiri ke kanan? Gimana ini? Kacau. Bedakan antara ulama dengan fuqaha. Sayati zamanun alaikum kathirun khutoba'uhu wa qalilun ulama'uhu, kata Rasul. Nanti akan datang kepada kalian suatu zaman di mana khutbah, orator, bahkan provokator akan banyak dan diikuti oleh masyarakat, akan tetapi di masa itu ulamanya tinggal sedikit. Kalau sudah seperti ini kacau. Ilmu sudah mulai diangkat, dicabut. Nanti tinggal kebodohan yang marak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Islam itu awalnya gharibun, awalnya asing, dan nanti sayaudu ghariban, akan kembali menjadi asing. Bukan berarti tidak ada orang Islam. Makin akhir zaman orang Islam semakin banyak, tapi kualitasnya semakin melehoi. Kata Rasul, bagaikan buih-buih di pinggir laut yang mudah tumbuh, muncul, tapi mudah juga hilang. Banyak orang sekarang banyak yang masuk Islam, tapi juga ternyata banyak yang keluar dari ajaran-ajaran Islam. Mudah juga orang-orang Islam keluar dari Islam. Bahkan ada juga orang-orang yang mengeluarkan orang Islam dari Islam itu sendiri. Siapa? Contoh orang Wahabi. Deleng sampean solawatan, muludan, deleng sampean haulan, langsung dikatakan keluar dari syariat. Ya, melihat panjenengan semua melakukan tahlilan, dikatakan melakukan tindakan yang keluar dari syariat, ngikuti kebiasaan orang Hindu.
ngelihat panjenengan manakiban, jenengan melakukan tabarukan ngalap berkah, disebut sebagai orang yang musyrik, orang yang kafir. Yang tahlilan disebut ngikuti Hindu. Astagfirullahalazim. Lawang Rasulullah bilangnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang masuk, yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Nah ini aneh kalau ada orang memperbanyak kalimat tahlil disebut akan manjing neraka katanya. Kan goblok bener. Anak-anak sing mengkono, aya nu kitu, aya nu kitu. Awas hati-hati di Brebes ada ya Ma'had Asy-Syafi'iyah. Namanya pakai nama Imam Syafi'i, tapi pengajarannya Wahabiyah. Saya pernah diminta oleh Pak Camatnya, juga oleh ulama setempat untuk menyampaikan, membongkar. Karena saya sudah berhasil membongkar Wahabi, bikin Ma'had Imam An-Nawawi di dekat rumah saya, bubar. Ya, itu yang jadi pimpinan Ma'hadnya S3 King Saud Riyadh, lulusan Saudi. Tapi mereka berkamuflase, jadi londok, jadi bunglon, pura-pura ngikuti Imam Syafi'i. Padahal Wahabi tidak ada kitab ulama Syafi'iyah yang dipelajari di dalam ma'had tersebut. Bahkan cenderung menyalah-nyalahkan. Sama seperti amaliyah yang kita lakukan saat ini. Haulan itu juga disalah-salahkan. Tahlilan disalah-salahkan. Apa maning yang 3 hari, terus berapa hari lagi? 7 hari, terus berapa hari lagi? 40 hari, terus 100. Cek. 100, kemudian setahun. Kata mereka kita ini ngikutin orang-orang Hindu. Saya sering tausiah lintas agama, jadi kumpul diantaranya kalau di Kesultanan Cirebon. Kebetulan saya dimintai nasihat selalu dan kalau ada acara itu saya yang tausiah sendiri, doa, kemudian dihadir oleh pendeta-pendeta lintas agama. Mau Nasrani, mau Katolik, ya, kemudian juga Protestan, mau yang Hindu, Buddha, Hindu India, Hindunya Bali, itu ngumpul pada saat itu. Nah, pada saat makan-makan saya tanya, Bopo kata saya, apakah di Hindu itu ada tahlilan? Apa itu tahlilan Said? Yaitu yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukankah itu kalimat sakralnya orang Islam? Betul. Oh, kok nanya gitu sih? Enggak, saya cuma nanya karena ada orang yang nuduh kami ngikutin kebiasaan Hindu katanya. Ya enggak ada, itu mah kalimat sakralnya orang Islam. Ya baik. Kemudian tanya lagi, gimana sih Said, bercanda kali? Bukan bercanda, emang nyata. Ya, ada lagi gini katanya, kami ini yang biasa tahlilan selalu kirim hadiah amal soleh berupa sodakoh, bacaan Quran, zikir dan doa kepada ahli kubur 3 hari dari kematiannya, dari penguburannya 7 hari berturut-turut, ada 40 hari berturut-turut, 100 hari, kemudian ada juga nanti pada saat haulnya, pada saat tahun kematiannya. Itu apakah benar di Hindu ada yang seperti itu? Enggak ada. Di Hindu itu adanya perayaan Sadda. Perayaan Sadda itu kalau orang sudah meninggal sekitar 8 sampai 12 tahun baru ada namanya pengkremasian. Kemudian ada kurban seperti berkurban kerbau ya, dilarungkah atau dibakar. Itu supaya apa? Mereka supaya bisa lolos masuk ke kahyangan. Itu, masuk surga lolos itu. Itu. Caranya seperti itu kata mereka, ke nirwana gitu kan bahasanya nirwana. Itu adalah waktu di mana mereka akan naik ke nirwana, ke surga. Nah berarti tidak ada yang 3 hari 7 hari, nggak ada katanya. Oh berarti itu tuduhan berarti. Emang siapa sih yang bicara seperti itu? Orang Buddha? Bukan. Orang Islam juga. Masa orang Islam bilang begitu? Tak tahu apa gitu kan ngomongnya kan gitu. Cek. Nah akhirnya saya paham bahwa mereka cuma pintar menuduh. Lantas kebiasaan kita yang melakukan tahlilan 3 hari, 7 hari, kemudian orang sini 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian haulnya. Dari mana dasarnya? Ternyata ada di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa juz kedua, ada 2 jilid. Kitabnya enggak saya turunkan semua, ada di mobil, di jok belakang yang Al-Hawinya. Ini cuma ada 3, Riyadhus Shalihin, Ar-Ruh, kemudian Syarhus Sudur.
Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah, kemudian Syarhus Sudur bi Syarih Ahwalil Maut wal Qubur Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti juga namanya Al-Hawilil Fatawa, ada 2 jilid. Pada jilid yang kedua ada keterangan yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dari kalimatnya sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, mohon maaf. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan si mayit, yabqa thawabuha ila thalathati ayyamin. Pahalanya akan tetap mengalir kepada si mayat sampai 3 harinya. Was-shadaqatu fi thalathati ayyamin, dan sedekah di 3 hari pertama dari kematiannya atau penguburannya, yabqa thawabuha ila sab'ati ayyamin, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada si mayat sampai 7 harinya. Was-shadaqatu fis sabi'i, dan sedekah di hari ke-7-nya, yabqa ila 25 ay ila 25 yauman, akan tetap mengalir kepada si mayit sampai hari ke-25-nya. Makanya ketika saya di Turki itu tahlilan tuh ada hari ke-25. Cuma kalau di kita enggak ya. Nah, tapi itu kan bukan kewajiban. Ini keterangannya dari sahabat Umar. Ya boleh-boleh saja, kita tidak tahlil juga enggak apa-apa kok, enggak dosa, ya. Enggak tahlilan juga enggak dosa. Sebetulnya tahlil itu istihsan, perbuatan baik saja, sebagai salah satu bentuk birrul walidain yang dilakukan oleh anak-anaknya, keluarganya kepada ahli kubur tersebut, kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Menghadiahkan amal soleh, diantaranya sedekah. Dan sedekah di hari yang ke-25, yabqa ila arba'ina yauman, akan sampai terus mengalir, tetap mengalir kepada si mayat sampai ke-40 harinya. Was-shadaqatu fil arba'ina, dan sedekah di hari yang ke-40-nya dari penguburannya, yabqa ila mi'atin, akan tetap mengalir pada hari yang ke-100-nya. Wong kene ngarani opo? Urang dia nyebutan naon? Lain nyatu lain. Nyatus. Lamun orang Sunda nyatu. Ngerti nyatu tuh, padog. Mangan gitu kan. Nah, ini mah nyatus.